kesehatan Tuhan dan kota ini kesehatan Tuhan. Ingatlah yang amin. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sambar yang busuk. Dengan kokohnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesediaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sambar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular gading akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Baiklah adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan lewat pujian Tuhan seperti wanita.
bisa mengajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Oke, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, adik-adik yang di rumah, siapkan hatinya, pikirannya, dan siapkan Alkitabnya. Kalau semua sudah siap, angkat tangannya. Kok belum ada ya? Oh, sudah. Yuk, sudah siapkan? Yang paling penting ketika mendengarkan firman Tuhan adalah menyiapkan hatinya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya pengampunan. Kenapa sih pengampunan itu penting? Ada yang tahu? Atau apa sih arti pengampunan itu? Jangan-jangan nggak ada yang tahu pengampunan itu gimana. Pengampunan itu hari ini dimaafkan, besok kalau lihat dia marah lagi, gitu ya. Atau hari ini bertengkar, salaman, peluk-pelukan, besok kalau ketemu, ih benci kali aku lihat dia. Gitu ya. Gimana sih pengampunan? Ada yang bisa kasih tahu kakak apa sih pengampunan itu? Iya, pengampunan itu sama memaafkan. Maaf. Kalau sudah dimaafkan, artinya untuk beberapa hari, untuk beberapa minggu, untuk beberapa bulan, bahkan untuk selama-lamanya sudah dimaafkan. Kenapa sih kita harus memaafkan? Kenapa sih kita harus mengampuni? Ada yang tahu? Apa? Iya, karena itu adalah salah satu perintah Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mentaati perintah Tuhan, harus mencontoh teladan hidup Tuhan Yesus. Salah satunya mengampuni. Yuk katakan sama-sama, mengampuni. Nah, kita tahu kan adik-adik, Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Dia mati di kayu salib untuk mengampuni setiap kita. Jadi, kalau kita benar-benar anak Tuhan, artinya kita harus mencontoh hidup Tuhan Yesus. Kita harus meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengampuni kita, berarti kita harus mengampuni teman yang bersalah kepada kita. Oke, yuk kita buka, kita lihat ya. Ini salah satu perumpamaannya adalah Yesus dan wanita berdosa. Kita buka dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Adik-adik sudah dapat? Kakak bacakan ya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi petang, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk
Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dalam Yohanes ini, kita telah mendengar ceritanya dan kita sudah membacanya. Pada waktu itu, ada seorang wanita yang tingkah lakunya kurang baik, menginginkan sesuatu yang bukan menjadi hak miliknya. Nah, kemudian dia kedapatan sama orang-orang Farisi. Setelah itu, orang Farisi datang menghakiminya dan membawa dia ke Tuhan Yesus. Tujuan utama mereka adalah mencobai Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Adik-adik sudah mendengar ya kan? Tuhan Yesus mau bilang apa? Siapa yang paling benar? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Baiklah dia pertama kali melempar perempuan itu. Dan akhirnya kita tahu satu persatu dari orang Farisi, dari yang tertua, mereka meninggalkan perempuan itu. Kemudian hanya tinggal Tuhan Yesus dengan seorang perempuan yang berdosa ini. Apa yang terjadi? Apakah Tuhan menghukum? Tidak. Tuhan tidak menghukum. Tuhan malah bilang, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tuhan mengampuni perempuan itu. Tadi firman Tuhan berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa." Tuhan berdosa tidak? Tidak. Tuhan boleh melempar dong. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? "Aku pun tidak menghukum kamu." Artinya Tuhan melepaskan pengampunan kepada perempuan itu dan berkata, "Pulanglah dan bertobatlah, jangan berbuat demikian lagi." Nah, kita adik-adik sebagai anak Tuhan Yesus, kalau Bapa kita mengampuni, kita sebagai anaknya juga harus mengampuni. Yuk kita mengampuni teman-teman kita ketika dia salah. Tapi kan Pak, dia curi uangku, habis itu minta maaf, terus besok dia lakukan lagi. Apa yang kita lakukan? Nah, kita mengampuni dengan cara mendoakannya supaya dia bertobat. Kita harus menasihati dia. Kalau dia tidak mau lagi, kita berdoa buat dia supaya dia bertobat. Tapi kan Kak, dia ini kita tidak perlu alasan. Kalau Tuhan Yesus mau mengampuni kita, artinya kita juga harus mengampuni Tuhan Yesus. Oke, mulai dari saat ini adik-adik, yuk kita mau mengampuni. Karena lebih baik mengampuni daripada menghakimi. Ya, mulai dari sekarang kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti doa Bapa kami. Doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Jadi, supaya kita diampuni juga, yuk kita mengampuni. Adik-adik, pejamkan matamu, tundukkan kepalamu. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang hidup Tuhan. Engkau mengajarkan kami Tuhan mengampuni, seperti Engkau mengampuni setiap kami yang bersalah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami kasih pengampunan ya Tuhan. Jadikan kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan. Biar kami Tuhan menjadi saksi-Mu
menjadi contoh, menjadi teladan dimanapun kami berada. Kami mau Tuhan dari saat ini mau mengampuni Bapa. Berikan kami kekuatan, kuasa Roh Kudus-Mu, biar kami mampu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat, karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada, mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.